perlu kami berikan apresiasi buat orang tua. Dulu waktu di SD juga hal yang sama. Angkatan pertama juga ya bagaikan gado-gado, jadi kita tampal sulam sana sini, meramu dia sedikit demi sedikit menjadi baik. Seperti sekarang sudah jauh lebih bagus. SMP ini juga kami harapkan nanti ke depannya akan jauh lebih bagus lagi. Semuanya itu bisa terjadi karena campur tangan Tuhan. Prinsip kami seperti ini, bahwa kalau kita bekerja untuk kepentingan banyak orang dan bekerja baik, maka Tuhan pasti akan membuka jalan. Membuka jalan sehingga apa yang kita butuhkan untuk menambah fasilitas sapras di sekolah pasti akan diberikan. Prinsip itu sama kami pakai juga di waktu di SD. Sehingga sekali lagi terima kasih buat orang tua yang sudah berani memberikan anaknya untuk mengenyam pendidikan di SMP Agustinus ini. Saya juga menyampaikan terima kasih buat guru-guru, kepala sekolah dan guru-guru yang mana mereka semua rata-rata adalah guru-guru baru masuk di sekolah baru dan mereka berupaya buat suatu hal yang baru, terobosan-terobosan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka dapatkan. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalian sudah menamatkan angkatan pertama di sekolah ini dan juga sudah memperlihatkan prestasi yang baik buat anak-anak kita, di mana mengikuti lomba-lomba, beberapa lomba di kabupaten bisa menunjukkan hasil yang luar biasa. Oleh karena itu sekali lagi terima kasih atas jeripaya pengabdian dari teman-teman guru untuk mendidik, membimbing anak-anak kita seperti ini. Perjalanan masih panjang ke depan, sehingga perjalanan itu perlu diridhoi, diberkati oleh Tuhan. Maka selalu kita alaskan semua perjuangan kita dalam nama Tuhan, maka semuanya akan berjalan. Kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan, dan mewakili yayasan dan juga guru-guru. Kalau sekiranya dalam proses pembinaan pendidikan di sini ada mungkin salah kata atau cubit anak-anak sedikit, tapi itulah proses pendidikan yang terjadi. Banyak orang bilang begini, dulu itu di ujung rotan ada emas, tapi sekarang di ujung rotan penjara. Ada orang tua bilang, tidak, ujung rotan tetap ada emas. Maka kami coba untuk meramu itu. Jadi kadang-kadang kami cubit anak-anak atau mungkin jewer dia atau toki dia sedikit. Itu adalah cara guru-guru mengungkapkan kecintaan, perhatian mereka kepada anak-anak supaya jauh lebih maju. Sehingga sekali lagi mohon maaf kalau memang ada kata, ada perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak dan juga orang tua. Sekali lagi mohon maaf. Dan selamat berjuang lagi meneruskan perjalanan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, SMA atau ke SMK Sami atau di luar Sami. Silakan tunjukkan prestasimu karena Tuhan pasti memberkati kalian semua. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Mari kita beri aplaus untuk Bapak Tuan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Yayasan atas sepatah dua kata ucapan terima kasih yang disampaikan kepada orang tua atas kebaikan dan kesetiaan memberikan anak mereka untuk dididik di lembaga tercinta ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke yang berikut. Kita dengarkan wejangan sepatah dua kata dari Pastor Paroki. Kepada Pater, disilakan. Mudah-mudahan sepatah-sepatah. Tadi dalam doa saya sebut SMP Antonius padahal Agustinus. Selalu terbolak-balik antara SD dengan SMP. Baik, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati Direktur Pendidikan, yang saya hormati Kepala Sekolah, staf Dewan Guru, dan juga tata usaha, para orang tua dan yang tercinta anak-anak didik yang menyelesaikan pendidikannya di SMP Santo Agustinus ini.
Saya mungkin hanya memberi sedikit warna rohani dari apa yang saya alami saat ini. Tadi sudah mendengar bagaimana langkah awal dari sekolah ini didirikan. Ada keraguan di dalamnya. Ada juga pertanyaan apakah anak saya nanti akan jalan terus di sekolah ini dari orang tua. Pokoknya macam-macam hal. Namun satu hal yang saya garis bawahi adalah bahwa para guru konsekuen untuk meneruskan langkah yang sudah dimulai. Mungkin sadar atau tidak, para guru sedang menjalankan amanat sakramen gereja sebagai sakramen. Gereja sebagai tanda keselamatan di tengah-tengah dunia. Ini dalam paham Katolik. Dan oleh karena sakramen, maka tugas gereja menguduskan. Maka menguduskan artinya memintarkan, mencerdaskan anak-anak kita atau semua yang terlibat dalam pendidikan di sekolah-sekolah Katolik yang berdasarkan Injil, semua terarah kepada mencerdaskan anak-anak kita supaya mereka bertumbuh, berkembang menjadi pribadi yang memiliki pengalaman diselamatkan. Mungkin kalau anak-anak yang tamat ini suatu saat lewat-lewat di depan di jalan ini, bagus kalau sambil menengok, sambil mengatakan dalam batin saya, sekolah ini menyelamatkan saya. Artinya selama 3 tahun dengan penuh kesabaran, menahan perasaan, merasa juga kan adanya tekanan-tekanan, toh para guru menjalankan tugas supaya anak-anak diantar pada keselamatan. Kita ingat sendiri bagaimana gereja menjalankan amanat Yesus. Di situ tugasnya memang mengajar. Ketika dia diminta mujizat, menyembuhkan orang atau apapun juga, Yesus sadar bahwa dia datang bukan menjadi tabib, bukan menjadi tukang obat, tidak. Tapi tugasnya adalah mengajar. Itu prinsip utamanya. Itu juga kemudian para rasul ketika mereka mulai bekerja mewartakan Injil, ketika terbentur dengan pelayanan-pelayanan meja, maka para rasul mencari orang pada percaya menjadi diakon-diakon yang melayani meja supaya mereka fokus pada pengajaran. Pengajaran inilah yang kemudian menghasilkan orang-orang yang senantiasa bergembira, bersukacita karena mengalami pengalaman iman yang semakin ditumbuhkan. Maka saya mengajak anak-anak juga bersyukur bahwa lewat pendidikan di SMP ini paling kurang ada 3 hal yang membuat kalian bisa mengalami bagaimana dicerdaskan oleh pengaruh dari gereja. Ada tugas gereja tadi, menginjili, mencerdaskan, menguduskan, menyelamatkan tadi. Kalian paling kurang sekarang memiliki 3 hal. Cerdas dalam hal intelektual, cerdas dalam hal kepribadian, sampai tadi katanya dicubit lah, dijeret telinganya lah, orang Jawa bilang sentik kan. Itu dalam rangka membina kepribadian. Mungkin kemarin pribadi yang malas kan jadi rajin. Kemarin pribadi yang kurang sopan sekarang jadi sopan. Macam-macam hal. Jadi dari sisi keilmuan, anak-anak memperoleh bagaimana dicerdaskan dalam hal intelektual. Kemudian dicerdaskan dalam hal kepribadian. Lalu dalam hal misalnya pendidikan-pendidikan yang sifatnya keagamaan. Itu anak-anak mengalami bagaimana dicerdaskan secara rohani, kecerdasan rohani. 3 hal inilah yang sekarang ini anak-anak miliki. Kecerdasan intelektual, cerdas dalam hal kepribadian, cerdas juga dalam hal kerohanian. Memang tidak bertumbuh secara sejajar persis, pasti seperti jaring ini. Mungkin intelektualnya menonjol, kepribadian di bawah, kerohanian tinggi juga. Mungkin ada yang mengalami kecerdasannya seperti jari manis ini, lalu rohaniannya seperti di tengah, lalu kemudian kecerdasan pribadinya seperti jari telunjuk, tinggi rendahnya. Tetapi semuanya berjalan, sedang bertumbuh, sedang berkembang, tidak ada yang berhenti. Sedang bertumbuh, berkembang. Saya pun juga demikian. Jangan sangka saya sebagai seorang pastor sudah sempurna segalanya. Saya perlu belajar terus-menerus, mengasah kepribadian saya, mencerdaskan diri saya sendiri dengan belajar-belajar, dan macam-macam hal yang lain. Jadi dalam hal ini saya sungguh memberikan apresiasi kepada para pengelola di tempat ini yang mengembangkan pendidikan di SMP ini sehingga anak-anak bisa mengikuti walaupun mungkin jumlahnya cuma berapa ini. Nah, ya.
kita sekarang tidak gini ya, maksudnya memang kuantitas oke juga, tapi yang paling penting adalah kualitas. Kalau 6 orang ini besok-besok menjadi orang dapat diandalkan di tengah-tengah bangsa ini, di tengah-tengah negara kita, di tanah di bumi Papua ini, saya yakin 6 orang ini sudah mengharumkan sekian banyak teman-temanmu yang lain. Ini yang bagi saya kualitas nanti semakin dikembangkan. Kemudian para guru juga, para pengurus, para orang tua dari komite misalnya tidak segan-segan terus maju. Karena apa? Kembali lagi kita ingat akan pesan dari Yesus. Ketika dia mengutus para muridnya, dia mengatakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Kalau para guru melaksanakan tugas mereka sampai saat ini, mengantar anak-anak kita dalam jatuh bangun yang ada, ini tanda bahwa mereka sedang menerapkan, sedang mengambil alih kata-kata Yesus bahwa saya terus maju, kami terus maju dan percaya bahwa Tuhan menyertai kami, kita sampai akhir zaman. Tapi akhir zaman kan belum sampai kan? Masih nggak tahu kapan. Jadi jangan sampai kita kalau pastor bilang akhir zaman berarti sudah dekat ini, tidak. Maksudnya bahwa sampai kapanpun juga Tuhan akan membimbing, menyertai, mendampingi. Jadi saya juga berterima kasih kepada para orang tua yang bekerja sama dengan para pendidik di tempat ini, juga pengurus yayasan mempercayakan anak-anak untuk sekolah tempat ini, dan walaupun sedikit tetapi sudah kelihatan bahwa perjalanan dari kelas 1 sampai kelas 3 ini tidak sia-sia. Ada buah-buah yang dipetik. Kita menghasilkan satu buah yang nantinya akan terus berbuah lagi, berbuah lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih berkembang, sehingga pada saatnya Tuhan sendiri akan panen, bukan manusia. Maka nanti kalau misalnya saya pernah sedikit mengintervensi dalam suatu seminar tentang kata manusia siap pakai. Saya tidak ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang siap pakai. Ketika dikatakan kita masih lulusan yang siap pakai, maka saya bertanya, siapa pakai siapa? Karena kalau kita mulai pakai, saya khawatir kita lalu memakai orang. Memakai orang berarti ikut saya punya selera, saya punya mau. Tapi yang kita harapkan di sekolah ini adalah bahwa anak-anak ini siap berkarya, siap mengabdi, siap melaksanakan apapun juga yang Tuhan perintahkan, bukan dipakai oleh siapapun. Jangan juga menyangka bahwa karena misalnya saja guru-guru sudah punya andil, kalau kamu sini dulu, kamu tolong stop halaman nih ya. Oh ya, karena ini guru juga saya punya guru, ya sudah saya pergi stop. Padahal mungkin hal itu tidak rela. Artinya saya sedang dipakai, maka saya tidak rela. Tapi kalau misalnya kita lihat rumput tumbuh lalu kemudian Pak Guru, saya mau bersih-bersih, bolehkah? Itu namanya anak yang siap berbakti, siap berkarya, siap bekerja, dan apa saja yang datang dari niat dan panggilannya masing-masing. Maka saya ucap terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan keluasaan kepada sekolah ini untuk memberikan bimbingan kepada anak-anak ini. Dan syukurlah bahwa selama ini tidak ada guru yang dibawa ke penjara kan? Ada. Zaman saya dulu kalau Pak Guru dia bapak saya punya betis, orang Batak ini dia batas betis sampai kembang sepatu dia punya tangkai itu pecah-pecah. Pulang lapor orang tua, jangan disuruh pusat lagi. Bapak, tadi guru saya dia hantam saya betis, kenapa? Saya dapat tanggal 4, pusat komisi pusat. Tidak ada orang tua dalam mana dia guru itu, marah, kurang ngajar, tidak. Malah orang lapor pada orang tua pada masa itu justru dapat ajar lagi di rumah. Lebih diam saja. Bapak kenapa merah-merah? Tadi kita orang bagus sepak di sekolah main bola gitu. Bukan dipukul guru tidak. Nah ini contoh bahwa para guru pun juga merasakan suatu suasana di mana walaupun menghadapi anak-anak yang mungkin para batu lah, nakal lah gitu, tapi di sekolah juga para guru diasah, dididik untuk menjadi lebih sabar. Disinilah guru-guru juga oleh peran anak-anak dicerdaskan kepribadiannya juga. Bagaimana membimbing anak-anak dengan penuh kesabaran, dengan penuh kasih sayang, pengganti orang tua di tempat ini. Maka kepada pihak yayasan
pihak sekolah yang sudah berkarya selama ini mencerdaskan anak-anak ini, walaupun mungkin tingkatnya berbeda-beda, tapi mereka ini pada dasarnya akan terus bertumbuh berkembang. Semoga nanti di tingkat yang lebih lanjut lagi, semua yang telah kalian dapatkan jangan sampai hilang, tapi itu kembangkan. Saya ingat begini, ketika saya rektor bakti di Waina Jayapura, saya mendidik LPKM waktu itu, lembaga pendidikan kader menengah, banyak yang sekarang jadi seminari menengah ya. Banyak anak didik yang boleh katakan paling bandel-bandel, dan mereka seringkali lari dari pendidikan, dari pembinaan rutin, lari. Saya tidak tahu lagi bagaimana saya di Kalimantan itu dari tahun mereka tamat tahun 8 tahun 2000 tamat tahun 98 99. Lalu di tahun 2016 saya menerima telepon datang dari Amerika, ada dari Eropa, ada dari Jakarta, dari Jogja. Mereka yang mantan anak didik yang sedang studi S3. Mereka bilang, Bapak masih ingat saya kan? Saya bilang, kalau suara kayaknya iya, tapi saya tidak di muka karena nggak bisa lihat di gitu ya. Lalu mereka sebut namanya masing-masing. Sama Arimata Gugu. Ternyata mereka bilang begini, Bapak, dulu kami kepala batu, kami bandel, kami lari-lari. Sekarang baru kami rasakan hasil manfaat dari apa yang telah kami terima dalam masa pendidikan kami. Terima kasih Bapak. Itu yang mereka bilang. Cukup mereka ingat kembali untuk kita harus bersyukur bahwa ternyata buah yang diterima anak-anak itu bertumbuhnya memang bertahun-tahun. Jadi jangan pernah juga anak ini nantinya langsung mau instan ya, mau instan semua, tapi butuh proses. Suatu saat nanti kalian akan menjadi orang-orang yang mampu berdiri di tengah-tengah keluarga besarmu, di tengah masyarakat, di hadapan banyak orang untuk mengantar mereka juga maju dan berkembang dan bergembira bersama kalian juga. Para Bapak Guru, terutama yang tiap hari berkecimpung di sekolah ini, saya ucapkan terima kasih. Salam buat semuanya. Terima kasih Pak. Mari kita beri aplaus untuk Pastor. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pastor atas wejangannya sepatah dua kata untuk kami semua yang ada di lembaga ini. Dan ada 3 pesan yang disampaikan sebagai khas di dalam proses formasio di dalam lembaga pendidikan Katolik. Cerdas otak, cerdas rohani, cerdas pribadi. Jadi kita didik di lembaga Katolik, tentu 3 poin itulah yang menjadi khas. Karena itu di dalam proses selama ini seringkali Bapak Ibu Guru cek pergi sembahyang ke tidak, kemudian demikian pula soal prestasi akademik, demikian pula soal tingkah laku kepribadian. Saya rasa itu semua kita sudah jalankan di lembaga ini, tinggal kita kembangkan untuk anak-anak kita di hari esok, di hari-hari yang akan datang, di tempat mereka di mana akan melanjutkan proses pendidikan mereka. Itu saja proses acara kita pada siang hari ini. Sebelum kita akhiri acara kita, kami akan memberikan piagam penghargaan kepada siswa yang memperoleh prestasi yang cukup baik di dalam kelompok berenam ini. Berdasarkan hasil rekapan nilai untuk ke-6 anak ini, maka yang memperoleh prestasi terbaik atas nama Wanyari Marlina Merani. Kepada anak Wanyari, dimohon untuk berdiri maju ke depan, dan kami mohon kesediaan ketua yayasan untuk memberikan piagam ini kepada anak kami. Mari kita beri aplaus untuk anak kita. Terima kasih.
kasih banyak kepada Ketua Yayasan yang telah memberikan piagam prestasi kepada salah satu dari ke-6 anak kita ini atas nama Winyari. Dengan demikian, seluruh proses yang kita jalani bersama pada siang hari ini sampai di sini. Selanjutnya kita akan foto bersama. Acaranya cukup singkat mengingat kondisi dan suasana kita pada saat ini masih tidak memungkinkan untuk kita bersama-sama di dalam waktu yang cukup lama. Karena itu acaranya cukup singkat. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Direktur, Ketua Yayasan, Pastor Paroki atas sambutan-sambutan yang begitu singkat untuk kita simak, kita terima untuk proses-proses selanjutnya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak yang telah menyediakan pendidikan di lembaga ini dan juga untuk orang tua, untuk yayasan dan juga pastor paroki dan untuk kita semua yang terlibat di dalam lembaga ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekarang kita foto bersama. Anak-anak, Kevin belum ada. Oh, kita tunggu sedikit, kita sambil snack. Kalau gitu, sambil snack, nanti anak yang satu baru datang baru kita foto. Oke, sambil kita snack, kita